Bisa lebih semangat lagi ya, Shalom. Wah gitu ya, ada 1000 jemaat, 2000 jemaat, wah haleluya. Tepuk tangan dulu dong, haleluya. Saya sangat senang sekali dapat membagikan sesuatu firman Tuhan yang saya dapatkan. Tuhan begitu banyak berbicara tentang kitab ini sebenarnya. Kitab ini sangat singkat sekali. Begitu singkatnya. Dia hanyalah punya satu pasal, Bapak Ibu Saudara. Nggak ada pasal kedua, pasal ketiga, nggak. Dia tidak terlalu banyak berbicara. Nabi ini tidak terlalu banyak berbicara. Tetapi sangat luar biasa yang Tuhan pakai untuk nabi ini. Mari kita lihat tema kita pada hari ini. Oke, sudah kelihatan ya. Kita baca dulu ya bersama-sama. 1, 2, 3. Sekali lagi bisa lebih semangat. 1, 2, 3. Karunia apa? Pelihat. Tahu pelihat? Tahu pelihat? Kalau merem bisa ngelihat. Nah, harus melek ya. Tapi ternyata karunia pelihat yang Tuhan berikan ini berbagai macam caranya. Bisa melalui yang waktu itu ya, dari bulan-bulan lalu sebenarnya saya tetap membahas tentang bagaimana kita mendengarkan suara Tuhan. Selain kita mendengar suara Tuhan, kita juga dapat melihat rencananya Tuhan, apa yang menjadi visi misi hati Tuhan, apa yang Tuhan mau sampaikan di dalam kehidupan kita. Adalah tentang karunia pelihat. Nah, nextnya kita akan membahas tentang kitab Obaja. Tadi mari buka dulu ya kitabnya Obaja. Dia cuma satu pasal, Bapak Ibu Saudara. Gak banyak pasalnya, begitu singkatnya. Dalam kitab Obaja ini, Obaja adalah sebagai pelihat ya. Nabi Obaja adalah sebagai nabi pelihat dan pesan utama dari kitab Obaja. Nah, untuk pesan utamanya kita bisa baca bersama-sama yang bagian bawahnya yang Allah murka ya. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Katakan amin. Katakan amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan pernah takut kalau tetangga kita, misalnya samping kerjaan kita, siapa lagi? Mungkin sepupu kita yang jauh menertawakan kita, memanfaatkan kita, menganiaya kita. Jangan pernah takut. Karena kenapa? Sudah jelas sekali. Allah apa? Allah murka. Udah jelas. Dulu saya singkat cerita, dulu saya masih kelas berapa ya? Kelas 5 atau kelas 4 gitu. Sama koko saya tuh suka banget namanya naik sepeda. Suka banget naik sepeda. Tahu sepeda? Oh iya, kalau nggak tahu nanti dibeliin sepeda sama Bapak Jokowi. Naik sepeda, saya bareng sama koko saya. Dulu kalau di Citra 5 tuh ada jembatan. Kalau yang sering ke Citra 5 tahu ya ada jembatan. Pokoknya tuh kalau mau ke blok A, blok B tuh ada jembatan. Bapak Ibu Saudara. Nah, saya naik sepeda sama koko saya. Namanya juga anak-anak ya kan, naik sepeda. Kalau sekarang udah gede ya kan, bukan naik sepeda ya kan, motor juga nggak bisa. Naik sepeda, setelah naik sepeda, saya jatuh. Jatuh. Sama koko saya. Itu koko saya tuh sebagai, kalau orang bilang saksi ya kan. Saya jatuh, betul nggak? Betul? Lah, saya jatuh. Saya jatuh di situ, ada anak-anak menertawakan saya. Dia ketawa. Wah jatuh gini ya kan. Udah kita biarin aja kan. Namanya juga anak pendeta ya kan. Malu ya kan. Kita diam aja, setelah itu tuh kita ke blok, pokoknya paling ujung tuh. Kita main tuh pokoknya di komplek itu kita ke ujung. Nah setelah itu kita pulang, tahu Bapak Ibu Saudara, di mata saya, di depan mata saya dan koko saya, itu benar-benar pas sekali mereka jatuh. Bisa nggak? Itu dia. Jangan pernah menganiaya, menertawakan, wah ya kan, anak hamba Tuhan. Semuanya ya saudara, katakan apa? Umatnya. Jadi jangan pernah main-main beneran. Orang lain gitu ya menghina kita, udah biarinin aja. Hati dengan tulus.
dengan terima. Nanti siapa yang membalas? Tuhan. Kita gak perlu membalas Bapak Ibu Saudara. Gak perlu. Karena tugasnya kita adalah memuliakan Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Kalau misalnya kita balas, ya kan? Masa orang Kristen kayak gitu? Yang malu siapa? Tuhan. Terkadang ya orang itu memang pengennya kan menang gitu ya, tapi enggak. Tuhan ajarkan kepada kita adalah orang yang mau lemah lembut. Tahu lemah lembut? Tahu lemah lembut ya, bukannya lemah, bukan lemah. Tapi di dalam kelembutan itu ada kelemahan yang begitu luar biasa. Kenapa dikatakan lemah lembut? Ternyata orang yang lembut terus lemah gitu ya, lembut kan bisa kasar, bisa ya, toto dia marah. Tapi dikatakan lemah lembut itu adalah orang yang udah sakit hati, udah terima, itu dia. Lebih kuat dibandingkan orang yang ngomel-ngomel. Dibandingkan orang yang pengennya, gue pasti bener gitu. Itu dia ya. Itu adalah tentang murka terhadap mereka yang menghina, menertawakan, memanfaatkan dan menganiaya umatnya. Bilang kanan kiri, jangan pernah khawatir. Tuhan di pihak kita. Amin, haleluya. Nah, kitab Obadya di sini. Next ya dulu. Nah, wah ini kan gede ya, kelihatan ya. Ini adalah silsilah. Jadi Obadya, singkat ceritanya saya kasih karena dia cuma satu pasal. Ini menceritakan tentang kota Edom. Kota Edom ya. Kota Edom, siapa sih Edom? Kemarin diceritakan oleh Pastor Charlie tentang siapa? Wah, ya kan nih. Tentang siapa? Esau sama siapa? Sama Yakub. Puji Tuhan Pastor ya, aman. Ya, tepuk tangan dulu ya. Berarti didengarkan, haleluya ya. Tentang Esau dan Yakub. Ternyata Edom itu adalah keturunan dari Esau. Jadi dia saudara. Kota Edom dengan kota Israel, dia itu saudara, benar-benar dekat. Kayak saya sama koko saya itu dekat. Jadi punya keturunan mungkin jadi Charlie family and Serses family. Iya kan. Ya gitu ya. Iya. Jadi ungkapannya seperti itu. Nah, di sini ternyata ya Abraham, tahu Abraham? Bapaknya siapa? Bapak orang percaya. Nah, Abraham punya istri. Ya kan? Istrinya pertama mandul, dibilang tidak punya anak. Istri sahnya siapa? Sarah. Puji Tuhan, Bapak Gembala memang luar biasa ya. Istri sahnya siapa? Sarah. Ya kan? Ada gundik-gundiknya ya kan? Siapa? Hagar. Yes. Puji Tuhan, haleluya ya. Di sini saya udah selesai firman Tuhan. Nah, ternyata ya Hagar, tahu Hagar ya? Hagar kan sebelum Ishak ya, sebelum Abraham memperanakan Ishak ya, itu lahirlah yang namanya Ismail. Tahu Ismail? Tahu ya. Nah, tetangga kita sebelah ya, itu dari Arab. Itu dibilang Ismail. Nah, ternyata siapa sih, saya penasaran sih sebenarnya. Kisah sedikit aja nextnya. Siapa sih Ismail itu? Nah, Ismail ya, itu adalah di kota Arab. Arab sekarang gede banget ya. Dikatakan di sini, keturunan menurut apa? Daging. Udah jelas sekali. Kenapa Abraham menikahi Hagar? Karena daging. Karena apa? Pengen punya keturunan. Daging. Karena daging. Sehingga dibilang apa? Tuhan melihat itu tidak sah di mata Tuhan. Itu udah jelas sekali ya. Dia adalah keinginan daging. Lalu Tuhan pun memberikan tanah kepada mereka, dikatakan seperti ini. Tuhan memberkati Ismail menjadi bangsa yang besar. Jadi sebenarnya kalau Abraham tahan, Israel akan menjadi besar, saya yakin. Tapi karena Abraham tidak tahan, makanya Arab menjadi besar. Kadang ke diri kita suka gak sabaran. Kadang diri kita pengennya cepet, betul gak?
Itu dia. Tanpa kesabaran ada sesuatu hal yang miss ternyata Bapak Saudara. Nah, nextnya terus ya. Nah, setelah Sarai mati, dia juga nikah ya. Nikah dengan, nah itu ada tulisannya, Keturah ya. Jadi setelah Sarai mati, dia nikah lagi dengan Keturai. Itu adalah Midian. Jadi semua tuh di kitab sebenarnya keturunan Adam, keturunan Nuh, itu semua sebenarnya. Itu udah jelas banget. Jadi sebenarnya silsilah yang Tuhan berikan di Alkitab, kenapa sih ada silsilah? Supaya kita itu paham. Karakter kota, karakter bangsa, itu udah kelihatan dari apa? Bibitnya awalnya seperti itu. Nah, Midian membawa Israel ke dampak buruk dalam apa? Penyembahan berhala Baal. Sehingga apa? Midian pun papas. Di sini udah gak ada, di peta udah gak ada Midian. Karena apa? Orang yang menyesatkan Israel, hati-hatilah. Hati-hatilah. Karena apa? Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Itu udah jelas sekali. Mau dari sekarang sampai selama-lamanya, Israel adalah pilihan Tuhan. Itu dia. Lalu dikatakan hukuman atas Midian. Jadi ya kalau orang yang menyesatkan orang ya, hati-hatilah. Murkanya tuh double Bapak Ibu Saudara. Udah dosa sendiri ya kan, dosa orang lain ketimpa juga sama dia. Itu dia. Hati-hati dengan hal seperti itu. Nextnya. Edom. Nah ini dia yang mau kita bahas tentang Edom. Edom adalah keturunan siapa? Esau ya. Nah ini dia, Esau pun salah ya mengambil tindakan. Esau menjual apa? Hak kesulungan dengan apa? Sepiring kacang merah. Dengan hal apa? Kedagingan lagi. Manusia ya, perang manusia itu paling besar adalah dengan daging. Udah itu doang, dengan daging dirinya dia sendiri. Kita itu kalah sama daging kita. Kalau kita gak deket sama Tuhan, kalau kita jauh sama Tuhan, kita kalah sama daging kita. Dikatakan di sini ya, Edom. Ternyata Edom itu dilambangkan kedagingan manusia yang menolak apa? Roh Tuhan. Dia tahu gak sebagai anak sulung? Tahu. Dia tahu gak akan mendapatkan berkat? Tahu. Dia tahu. Semuanya tuh tahu. Abraham tahu gak sih? Tahu. Semuanya tuh tahu. Tuhan tidak pernah memberi sesuatu yang kita tidak tahu. Enggak kayak gitu. Kalau kita gak tahu, kisahnya menjadi kota Niniwe. Tuhan selamatkan. Apakah Tuhan langsung menjarah? Enggak. Tuhan tuh gak sepihak. Tuhan itu memberikan kabar dulu. Kalau gak mau, ya wes, Tuhan bom. Ya kan? Kalau gak mau, ya wes, Tuhan singkirkan. Kalau hidup kita tidak mau benar, kita udah dikasih tahu sama tetangga kita, sama orang tua, sama ini dan itu sebelah kita, sama bapak pendeta, sama hambanya. Kalau gak mau benar juga, ya wes, udah. Tuhan pun angkat Karena apa? Tuhan itu selalu memberikan kesempatan yang luar biasa. Amin. Bilang kanan kirinya, jangan menyia-nyiakan kesempatan Tuhan. Haleluya ya. Jadi manusia yang menolak roh Tuhan. Next ya, kita akan bahas tentang Israel sendiri. Nah, di sini sangat luar biasa. Israel ada ya. Oleh karenamu semua bangsa di bumi akan mendapatkan apa? Itu udah jelas sekali. Dari mana bangsa Israel? Kita dapat firman Tuhan, kita dapat berkat dari Tuhan, kita mendapatkan keselamatan. Itu karena dari Tuhan. Awalnya dari mana? Bangsa Israel. Itu janji Tuhan. Karena kalau Tuhan mau pegang janji ya, Tuhan kalau udah pegang janji, wah, bukannya gak berubah lagi, paten Bapak. Benar-benar paten. Ya mau digusur juga gak bisa, ya mau dibom juga gak bisa. Karena apa? Janjinya Tuhan kok. Kalau misalnya terjadi, oh berarti bukan janjinya Tuhan.
Kenapa kita masih percaya? Karena ada janjinya Tuhan. Amin. Amin. Nah, di sini ceritanya Bapak Ibu Saudara, yang paling unik di sini adalah yang saya mau ceritakan tentang penglihatan adalah Yusuf. Di sini tentang Edom tadi, di sini saya akan masuk tentang Yusuf. Jangan bingung ya Bapak Ibu Saudara. Tahu Yusuf Bapak Ibu Saudara? Tahu? Tahu? Keturunan siapa? Esau. Hah? Yakub, alhamdulillah ya. Kok nggak turun kita ya ke bawah? Nanti bareng-bareng Calin kita dengerin Superbook. Nah, setiap manusia ya, di sini saya mau tekankan ya, setiap manusia itu tidak dilahirkan dengan sempurna. Nanti saya bahas ya. Di sini saya mau bahas tentang Yusuf dulu. Tahu Yusuf ya? Jadi ada 12 ya, ada Ruben, Simeon, Lewi, ya Yuda, itu banyak lah ya. Ada 12. Jadi ada berapa suku? Nah, pertanyaan saya satu nih. Satu ya. Siapa dari ke-12 itu yang tidak mendapatkan tanah? Ikut-ikutan lu ya. Jalan Lewi. Benar ya, Lewi. Nah, dari Yusuf, kita tahu ya cerita Yusuf. Dia diapain? Dibuang. Sama siapa? Bapaknya? Bukan. Sama tetangganya? Nah, sama kakak-kakaknya dan saudaranya. Ya kan? Karena apa? Karena apa? Iri. Ceritanya Yusuf mendapatkan mimpi dari Tuhan. Dia mimpi ya kan luar biasa. Lalu dia menceritakan. Kalau lihat di sini, proses itu tidak pernah Tuhan memberikan langsung 100%. Tuhan pasti memberikan, dari kecil ya udah, dia udah punya proses ya. Tahu di umur berapa Yusuf mendapatkan mimpi? Umur berapa? Umur 17, bener nih Bapak Gembala nih, luar biasa. Jemaat kalau meragukan Bapak Gembala salah aja ya, tuh guru agama. Umur 17 Bapak Ibu Saudara. Kalau anggapan umur 17, Samuel umur berapa sekarang? 30. Umur berapa Samuel? 21. Wah, di sini ada yang umur 17? Hah? Di sini ada yang umur 17? Enggak, cuma pengen tahu aja. Hah? Umur 17, anggap ya. Coba ya, masukkan pikiran Bapak Ibu Saudara, anak 17 tahun, bagaimana dia bisa mengungkapkan sesuatu mimpi yang Tuhan berikan dengan kata-kata yang dia punya. Bisa bijak gak? Menurut saya enggak. Kenapa? Masih umur 17. Tapi Bapak Ibu Saudara, dalam 17 itu dia belajar gak? Dia belajar. Oh ternyata saat saya ngomong kakak saya sakit hati. Oh ternyata saudara saya salah paham. Itu wajar Bapak Ibu. Karena resiko pelihat adalah tidak disukai. Ataupun dilihat tuh, nih orang ngada-ngada nih. Itu dia. Orang pelihat tuh dilihat orang awam itu kayak, gak masuk akal, gak mungkin lah. Itu dia, kalau orang awam melihat. Sama waktu itu oma saya mimpi, gak tahu deh jemaat Tuhan tahu gak ya, mimpi tabut Allah. Dia mimpi tabut Allah begitu luar biasa, begitu bersinar. Saya tahu, Tuhan membuka jalan sama oma saya. Itu udah jelas banget. Tapi kalau orang awam ngeliat, enggak lah cuma mimpi. Itu apaan sih, gak jelas kali. Cuma mimpi lah. Kalau orang bilang apa? Bunga tidur. Tapi ternyata enggak loh Bapak Ibu Saudara. Mimpi yang Tuhan berikan sebagai orang pelihat itu begitu luar biasa. Makanya di sini Yusuf di umur 17 dia belum bijak. Tapi tahu setelah dia ketemu sama Firaun, kan? Dia ketemu sama Firaun. Taruhannya apa? Bacok, mati, ya kan? Kalau nggak senang Firaun, bacok apa? Mati. Meninggoy kalau kata orang. Meot. Meot mah bukannya kecil, meot gitu. Itu meleot. Nah, umur berapa? Saya pertanyaan lagi. Umur berapa Yusuf menjadi bijak pada saat dia dihadapkan Firaun? Umur berapa? Umur 30.
Perbedaannya berapa tahun Bapak Ibu Saudara? Perbedaannya berapa tahun? Dari umur 17 ke umur 30, lama amat sih 13. Berapa? 13 tahun. Ada proses yang begitu mudah? Tidak. Saat Tuhan memproses kita, apakah mudah? Tidak. Tapi saat kita berhasil dalam proses itu, kita akan menjadi besar. Amin. Itu dia yang Tuhan singkapkan. Lalu di sini saya berpikir, Bapak Ibu Saudara, dulu saya di umur 15 tahun, saya kan ikut tuh doa puasa ya kan. Wis, getol ya kan doa puasa. Ngerti juga enggak umur 15 tahun Bapak Ibu Saudara. Umur 15 tahun ya kan. Tidak begitu mengerti apa artinya juga doa puasa. Apa yang minta sama kita juga tidak mengerti. Dulu jadi saya ingat banget doa puasa itu setelah UN. Nah tahu doa saya apa? Tuhan biarkan UN saya 100 Tuhan. Ya kan? Kata Tuhan mintanya apa? Telat. Karena udah UN duluan baru doa puasa. Tapi enggak Bapak Ibu Saudara. Selama itu ya saya nggak tahu ya orang tua saya juga bingung. Saya tuh berubah. Yang tadinya nilainya jeblok dari SD, telur ceplok, telur dadar, telur apa lagi? Telur onta, telur goreng, rebus ya. Kenapa kita bahas telur-teloran? Dari nilainya 0 Bapak Ibu Saudara. Tapi saya punya mimpi sama Tuhan. Tuhan kasih saya dong Tuhan nilai yang terbaik. Saya mau Tuhan untuk maju. Tahu Bapak Ibu Saudara, 9 tahun ke depan, ya kan? 9 tahun ke depan. Di sini saya baru ngeh gitu. Karena saya minta itu sama Tuhan. Saya baru ngeh. Saya minta sama Tuhan, Tuhan aku mau dong dapat nilai yang sempurna Tuhan. Ternyata pada saat saya kuliah lagi, lanjut kuliah, saya mendapat nilai sempurna. Prosesnya lama gak? Lama. Berapa tahun? 9 tahun. Tuh A semua, iya A semua Pak. Itu dia. Kenapa Tuhan menempatkan kita sebuah proses yang sulit pada sekarang. Jangan pernah lihat prosesnya dulu. Jalanin dulu. Baru tahu ada hasilnya. Amin. Bilang kanan kirinya, engkau akan besar. Haleluya. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Nyampe ya di sini ya, menangkap ya bagaimana seorang mimpi, bagaimana kita bergumul sama Tuhan, bagaimana kita dekat sama Tuhan, nggak pernah sia-sia. Ya, apa yang kita sampaikan sama Tuhan tidak pernah apa sia-sia. Amin. Haleluya. Next ya. Nah, tentang kesempurnaan yang tadi saya bahas, apakah saya langsung pintar tadi? Apakah saya langsung pintar? Enggak. Yang pertama yang Tuhan izinkan kepada saya adalah yang tadinya malas menjadi rajin. Itu dia. Sampai mami saya bilang, kok si Ases PR mulu, kokonya gak ada PR. Dia pinter emang, dia mah pinter memang, ya kan. Kalau saya butuh usaha. Karena apa? Ketertinggalan 6 tahun. Ya, bisa baca juga syukur ya. Untung punya sekolahan. Itu dia untungnya punya sekolahan Bapak Ibu ya. Naik terus. Walaupun belakang. Tapi dari situ belajar Bapak Ibu Saudara. Saat anak dekat sama Tuhan, jangan pernah dilarang. Apakah orang tua saya melarang saya puasa? Tidak. Apakah orang tua saya melarang saat saya mau puasa 3 hari 3 malam? Tidak. Tidak pernah Bapak Gembala, Ibu Gembala melarang. Apakah kita disuruh, yuk datang yuk ke gereja? Enggak. Mau datang ya udah datang. Enggak. Sebagai orang tua menjadi perilaku yang baik. Anaknya juga pasti ngeliatin kok. Kalau orang tuanya baik pasti ngeliatin. Itu pasti ngikut kok. Itu pasti. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah, lalu dikatakan di sini ya. Kita baca dulu ya sama-sama. 1, 2, 3. Mengerti gak? Setiap manusia tidaklah sempurna.
tidaklah sempurna, kita tidaklah sempurna. Tetapi setiap orang harus mengejar yang Tuhan mau, itu adalah kita mengejar. Tahu mengejar Bapak Ibu Saudara? Tahu ngejar? Kalau misalnya ya ada duit di situ 100.000, terus saya ngeliatin aja, dia kesini nggak? Dia kesini nggak? Kalau saya suruh, ayo, kayak orang gila saya. Kalau misalnya udah kayak gitu, saya bisa nerawang, wah ini duit mana nih yang gede nih? Sini. Kan nggak gitu ya, harus mengejar, menghampiri. Mengerti Bapak Ibu Saudara? Sama dengan kekudusan, bagaimana kehidupan kita. Kita mau gak sih hidup di dalam apa sih? Mau hidup dengan daging apa dengan roh? Daging udah jelas ya. Perbuatan dagingnya itu apalah? Tuh, percabulan, apalagi? Dengki, lain sebagainya ya, banyak sekali. Lalu dikatakan, tetapi roh itu udah jelas. Apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kemuliaan dan sebagainya. Itu udah jelas sekali. Pilihan di dalam hidupan kita. Kita mau mengasihi seseorang, pilihan kita. Kita mau mengampuni seseorang, itu pilihan kita. Semua di dalam pilihan kita. Tuhan tidak pernah memaksa, beneran. Tuhan tidaklah pernah memaksa, kecuali kita maksa sama Tuhan. Tuhan, aku mau benar Tuhan. Aku gak sanggup Tuhan, tapi aku mau benar. Gimana ya Tuhan? Tanya sama Tuhan. Itu baru Tuhan akan melakukan pekerjaannya. Tapi kalau Tuhan udah bilang ya terserah maunya kamu gimana. Kalau terserah dari kita mengikuti kedagingan kita. Apakah menjadi benar? Apakah menjadi benar? Tidak akan. Itu dia. Poin yang, kita buka dulu ya tadi. Obaja ayat yang, pasal yang pertama ayat yang ke-1 sampai yang ke-3. Di sini saya akan cepat. Tentang nubuatan Edom ya. Ayat yang pertama penglihatan Obaja. Beginilah firman Tuhan Allah tentang Edom. Suatu kabar telah kami dengar dari Tuhan, seseorang utusan telah disuruh ke tanah bangsa-bangsa. Bangunlah, marilah kita bangkit memeranginya. Ayat yang kedua, sesungguhnya aku membuat engkau kecil di antara bangsa-bangsa, engkau dihinakan sangat. Ayat yang ketiga, keangkuhan hatimu telah memperdayakan engkau. Ya engkau yang tinggal di liang-liang batu, di tempat kediamanmu yang tinggi. Engkau yang berkata dalam hatimu, siapakah yang sanggup menurunkan aku ke bumi? Wah, kalau saya mendengar ini, siapakah yang sanggup menurunkan aku ke bumi? Saya menjadi ingat tentang film yang sering kita tonton setiap tahun. Kapal apa? Titanic, ya kan? Semua orang pasti tahu kenapa dia bisa roboh. Kenapa? Sombong. Gak boleh orang sombong. Orang sombong ya, Bapak Ibu Saudara. Saya kasih tahu ya, kalau orang sombong kan, itu makanya kenapa orang sombong. Yang kapal Titanic tuh ya, abis dia sombong, kan dia ikut ternyata. Saya baru tahu, dia ikut di kapal itu ternyata. Setelah dia sombong, dia mati. Tahu gak kenapa? Kalau orang sombong, cepat matinya. Tahu gak kenapa? Karena dia bilang, biasa kalau orang sombong, ya kan? Kalau jalan ya kan sombong, ya kan? Apa lu? Ya kan? Kan orang sombong, ya gak? Makanya kenapa cepat mati? Kalau dia ngelihat ya kan, malaikat penyebut nyawa, ya kan? Ya kan dia, toto muncul, mati dia langsung. Orang di depan malaikat penyebut nyawa, dia ya mati. Tapi tahu Bapak Ibu Saudara, kenapa? Kalau orang lemah lembut, rendah hati, ya kan biasa kalau jalan, punten, misi, mangga, ya kan? Tahu? Ya kan kalau orang sopan gitu ya, orang rendah hati, tahu nggak? Kenapa dia panjang umurnya? Mau kasih saya tahu nggak? Kalau orang sabar ya kan, dia nunduk kan? Kalau ada malaikat ya kan? Sabar ya kan, misi kan ngelihat ya kan sepatunya, oh ini sepatu malaikat penyambut nyawa kabur. Karena apa? Dia kan nggak ngeliat mukanya dulu, dia nggak tahu malaikat ya kan. Tau nggak disangka apa sama malaikat? Yang suka nunduk apa? Nah, disangka babi haram katanya. Nah, takutnya kalau dimatiin anak babi disangka apa? Haram, ya kan? Makanya kenapa? Orang sopan, orang yang rendah hati, panjang umurnya.
Karena dia rendah hati ya kan. Sama malaikat misi ya kan. Yang penting jangan lupa ngomongnya. Jangan lupa dia lewat, kabur. Ya, itu dia. Jadi janganlah pernah sombong. Nah, poin yang pertama yang saya mau bagikan adalah kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Menerima visi dari Tuhan. Nah, ayat yang pertama, next ya. Ayat yang pertama dikatakan seperti ini Bapak Ibu ya. Kan judul perikopnya udah jelas ya. Nubuatan tentang Edom. Penglihatan Obaja, beginilah firman Tuhan Allah tentang Edom. Suatu kabar telah kami dengar dari Tuhan. Ternyata saat orang melihat karyanya Tuhan, dia tidak pernah sendiri Bapak Ibu Saudara. Gak pernah tunggal. Ataupun Tuhan tidak pernah memberikan, kalau orang pelihatan itu pasti ada lagi pelihatan yang lain. Itu pasti. Kenapa? Karena Tuhan akan memverifikasi nubuatan itu. Enggak kok ini benar. Kenapa? Biasa kita hidup di dalam daging. Suka tidak percaya. Nextnya. Di sini saya katakan kenapa sih Tuhan itu memverifikasi. Ya, verifikasi dari Tuhan. Kita baca dulu bersama-sama. 1, 2, 3. Udah jelas ya. Bahwa pelihat itu gak pernah dia sendirian Bapak Ibu Saudara. Pasti ada pendukung yang Tuhan berikan. Itu udah pasti. Kenapa sih saya bilang seperti itu Bapak Ibu Saudara? Masa saya cerita lagi ya, panjangan saya cerita ya. Saya kasih contoh sedikit. Jadi dulu kalau misalnya saya kuliah, waktu itu kan ya semester 5 tahu ya saya sakit. Nah sebelum saya sakit, saya tahu, cuma tahu doang, tapi nggak tahu kejadian itunya gimana saya nggak tahu. Tapi saya tahu ada rencana Tuhan yang besar yang mau Tuhan kerjakan. Dengan verifikasi yang kok iya ya, saya berpikir ini kok iya ya, gitu. Sehingga saya yakin sama Tuhan. Tuhan tidak pernah melakukan hal yang Tuhan berikan kepada kita tidak verifikasi. Itu pasti. Itu udah pasti Tuhan nyatakan. Nah di sini dikatakan makanya dibilang teguran itu biasanya tidaklah sekali jika kita tidak mau mendengarkan yang pertama. Itu udah jelas. Kalau kita gak mau yang pertama Tuhan pasti memberikan kesempatan kembali. Karena apa? Kita begitu berharga. Tapi kita tidak menghargai diri kita sendiri. Amin. Nextnya. Di Obaja 1 ayat yang kedua dikatakan seperti ini. Sesungguhnya aku membuat engkau kecil di antara bangsa-bangsa. Engkau dihina sangat. Nah, di sini kita baca dulu ya, orang sombong. 1, 2, 3. Orang sombong tidak akan bisa sampai kepada Tuhan. Kadang ya kita dikasih naikkan gaji tinggi, ya kan, pekerjaan baru, wes, kesibukan baru, wes, ya kan. Akhirnya apa? Tuhan yang ditelantarkan. Kita sombong sama orang lain. Wah, lu masih bawahan, gue udah naik. Orang sombong. Makanya kenapa orang sombong naiknya cepat Bapak Ibu Saudara. Kalau orang-orang kaya yang benar ya, yang dia gak sombong, itu pasti lama perusahaannya, itu saya yakin. Tapi kalau udah orang sombong, kayak Raja Nebukadnezar, dia sombong, langsung Bapak Ibu Saudara. Hari itu juga jadi gila. Mau jadi gila? Enggak ya, siapa yang mau jadi gila boleh angkat tangannya. Ada angkat tangannya? Tidak. Tepuk tangan dulu, gak ada yang mau angkat tangan. Berarti masih benar ya. Orang sombong tidaklah sampai kepada Tuhan karena kesombongan adalah musuh utama dari doa. Dan merasa dirinya apa? Benar. Jadi kalau orang sombong Bapak Ibu Saudara biasanya kan dia ngelihat sama orang lain, enggak lah lu pasti salah. Udah pasti nunjuk orang itu pasti salah. Karena apa? Dirinya
Sombong, merasa dirinya benar. Gak boleh ya Bapak Ibu Saudara ya. Tadi udah lihat ya orang sombong matinya bilang kanan kirinya, gak mau mati cepet kan. Kecuali bilang kanan kirinya, kecuali mau mati cepet lu sombong mendingan. Terkadang yang lain kanan kirinya bingung, apa yang gue mau sombongin ya? Duit kagak ada, HP kagak ada, ya gak usah sombong ya kan. Omong besar doang. Nah ya, next ya. Poin yang kedua kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kasih yang murni ya. Jadi pada saat kita menerima karunia melihat, itu adalah kita punya kasih yang murni. Selain kita dapat melihat visinya dari Tuhan, kita mendapatkan kasih yang murni. Kenapa sih di sini saya katakan kasih yang murni? Karena tadi yang saya ucapkan bahwa Obaja itu cuma hanya satu nggak ada pasal-pasal lainnya. Udah gitu ya. Udah satu pasal cuma 21 ayat. Tapi ternyata Bapak Ibu Saudara, dalam hal tersebut Obaja ternyata setia sama Tuhan. Kenapa saya bilang bisa setia? Walaupun cuma dipakai sekali, ya kan? Tulisannya, dia setia nggak? Setia nggak? Setia. Ini mengumpamakan apa sih sebenarnya? 2 minggu yang lalu, ya kan? Ibu Gembala berkhotbah. Tentang apa Bapak Ibu Saudara? Tentang apa? Talenta ya, bagian belakang, bagian depan pada tidur. Ya. Maaf Ibu Gembala ya, yang belakang bisa dapat door prize. Ya. Tentang talenta. Walaupun Obaja cuma dapat 1, apakah dia bersedih hati? Tidak. Dia melakukannya dengan baik. Kenapa sih di sini saya bilangkan kata dengan baik? Nextnya. Di sini katakan seperti ini ya. Keangkuhan hatimu telah memperdayakan engkau ya, engkau yang tinggal di liang-liang batu. Jadi kota Edom ya, saya cerita lagi Edom ya. Jadi dia itu sebelahan, nanti saya cerita, dia seberangan. Jadi sebenarnya saat Israel dijajah oleh bangsa Babel, Edom itu bisa menyelamatkan bangsa Israel. Tapi dia memilih untuk tidak. Udah selain tidak ya, padahal saudara ya kan, padahal saudara. Saya sama koko saya gak mau nolongin koko saya. Salah gak saya? Salah gak saya? Salah. Ya kan, dulu saya lagi di rumah sakit ya di Singapura, koko saya nolongin saya. Wah itu baru ya kan, baru koko ya kan. Ini kokonya edan ya kan, gak mau nolongin sesamanya. Makanya kenapa Tuhan hukum. Udah gak mau nolong Bapak Ibu Saudara. Kan bangsa Israel tuh udah dijajah, tahu dijajah? Tahu ya, pokoknya tuh udah habis lah ya, semua jadi budak. Kerja paksa. Mereka mau kabur Bapak Ibu Saudara ke kota Edom. Gak boleh, udah gak boleh, dipancung, dimatiin. Gimana Tuhan gak murka? Coba, minta tolong kota yang Tuhan janjikan. Dia tidak kasih, padahal saudaranya. Makanya Bapak Ibu Saudara ya, sama saudara itu harus mengasihi, harus menyayangi. Kalau enggak, murka Tuhan turun. Ampun deh, ya kan. Nextnya. Nah ini dia, dosa Edom ya. Sebenarnya dosa Edom ini sama seperti dosa kita ya. Yang pertama, kasih yang semakin apa? Semakin menggigil. Bukan dingin apa? Menggigil. Edom memilih jalur tidak mengampuni, padahal Edom adalah saudara dekat dari Israel. Namun Edom lupa dosa yang lebih besar daripada mengampuni Israel. Kadang kita gini ya Bapak Ibu Saudara, tahu kita udah diampuni sama Tuhan, tahu dosa kita besar, tahu masa dosa sebelah Bapak Ibu Saudara 1 doang nggak diampunin. Tahu nggak? Ini cerita yang Tuhan berikan kepada orang yang utang nih. Jadi saya utang nih sama koko saya. Ya udah saya utang sama koko saya ya kan 100 juta ya kan.
Koko saya bilang, yaudah kamu saya lunasin. Lalu ternyata ada orang lain ya, si Otong utang sama saya. Ya kan, 10 juta. Terus saya bilang, gak bisa kamu gak harus bayar. Otong gimana nih? Bayar dong Otong. Bayar Tong. Bayar. Kata si Otong, bayar apa gue? Lalu Pastor Charlie menghukum saya. Kok kamu yang sudah lebih besar hutangnya tidak mau mengampuni orang itu? Akhirnya apa? Dapat murkanya Tuhan. Itu dia. Makanya kenapa kita harus mengampuni sesama kita. Karena apa? Dosa kita begitu besar sebenarnya. Tuhan ampunin kok. Kalau engkau tidak mau mengampuni saudaramu, berarti Tuhanmu juga tidak mau. Oh, itu udah jelas ya. Firman Tuhan udah jelas. Kalau kita mau mengampuni, dosa kita pun diampuni. Amin. Bilang kanan kirinya, aku mengasihimu. Muah. Jangan dicium. Waduh, jigong tuh. Lalu yang kedua ya, kepahitan. Ternyata dosa Edom adalah kepahitan. Dasar dari kepahitan tahu Bapak Ibu? Adalah keangkuhan. Dosa dari kepahitan adalah apa? Keangkuhan. Keangkuhan tadi balik lagi adalah karena dia sombong. Makanya orang sombong matinya cepet. Udah dia angkuh ya kan, sombong ya kan. Udah gitu jelek lagi. Sombong jelek, kalau cakep mending ya. Ya kan, cantik, sombong mah ya kan, keren ya kan, cantik, harum. Layak dia sombong ya kan. Udah jelek, kikir ya kan, pendek. Aduh. Ketawa, tobat. Pasti kenal kan Bapak Ibu Saudara yang kayak gitu. Nah, dikatakan apa? Adalah keangkuhan. Bahwa dia lebih tinggi dari apa? Israel. Dan mencintai apa? Dirinya sendiri. Lalu yang ketiga apa? Meninggikan diri. Ternyata Edom ini meninggikan diri, menyombongkan diri karena ia tinggi di atas bukit. Jadi dia tinggal tuh di atas bukit Bapak Ibu Saudara, dia tuh sombong. Nextnya dulu. Nah, dalam kitab Obaja ya, kita baca ini terakhir, saya minta tim musik, kita baca 1, 2, 3. Ini menunjukkan bahwa dan tidak menafsirkan lebih dari yang itu dia. Saat Tuhan memberikan kepada kita, percayalah sama Tuhan. Amin. Nah, sebelum itu Bapak Ibu Saudara, saya mau cerita sedikit orang tentang kesombongan. Banyak sekali ya. Pasti di sini mah nggak ada lah, saya yakin, percaya. Amin. Orang sombong paling bahaya adalah di altarnya Tuhan. Sudah di altarnya Tuhan, dia bisa segala sesuatu, dia bisa sombong. Dengan suara yang indah, dengan luar biasa. Orang itu bisa sombong. Karena kenapa? Iblis tidak menyukai orang yang berada di depan ini.